Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selamat siang pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini Gracia bisa kembali menemani pemirsa tentunya di acara yang sangat bisa menambah pahala Ramadan kita. Tentunya di acara Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi. Nah, untuk di episode kali ini pemirsa, ini kita sudah sampai di episode ke-7 dan kita juga masih ada di babak penyisihan. Yang sebelumnya di episode 1 sampai dengan 6 kemarin kita sudah menyaksikan penampilan dari adik-adik kita, yaitu adik-adik yang sudah sebaik mungkin untuk mengikuti kompetisi di acara Ngaji Yuk ini, yakni acara kompetisi dai, kemudian ada hafiz dan hafizah, dan semuanya ini mereka memberikan penampilan terbaiknya dan mengirimkan secara online dari email dan juga dengan WhatsApp. Nah, untuk di episode ini kita juga akan masih di babak penyisihan. Tentunya Gracia juga nggak sendirian, sudah bersama dengan Bapak Ustadz Misbahul Munir SPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Tajdid Center Muhammadiyah Jawa Timur. Pak Ustadz kayaknya sudah menumpuk sekali ya video-video yang akan kita review bersama pada siang hari ini. Ya. Masya Allah, sudah ada berapa ribu video Pak Ustadz? Wah, ini menurut catatan kemarin ada 560 ini. Masya Allah, 560 peserta yang sudah berpartisipasi di acara audisi Dai Cilik Hafiz dan Hafizah ini. Baik, kalau begitu pemirsa, untuk di episode ini dan di segmen pertama ini kita akan menampilkan 2 video terlebih dahulu dan mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bitawaha idh ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Masya Allah, sudah kita saksikan bersama dua video pertama di segmen pertama juga ini. Ada adik Syekh Abdurrahman dan juga adik Bilqis Anissa ini. Kita langsung aja untuk tahu gimana komentarnya dari Bapak Ustadz. Seperti apa Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Ananda Syekh Abdurrahman membacakan surat An-Naba yang suaranya cukup bagus. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang kadang-kadang ini terbiasa dilakukan oleh beberapa orang yang tinggal di daerah sekitar Madura. Ya. Salah satunya adalah mura'atul harokah. Mura'atul harokah itu ketepatan mengucapkan harokah. Ya, kalau fathah itu seharusnya begitu, terbuka mulutnya, tapi ketika membaca anin nabai dibaca ainin, jadi agak berbau e. Nah, harokatnya jadi tidak sempurna. Kemudian yang kedua kho itu berbeda dengan ha. Orang biasanya lebih sempurna ketika membaca kho waktu mati, tapi ketika hidup cenderung kehilangan ngoroknya ini. Ciri khas dari kho itu adalah suara ngorok kholidina ya. Nah, overall apa yang disampaikan, yang dibaca oleh Ananda Syekh Abdurrahman, insya Allah sudah bagus. Perlu ditingkatkan kembali, terutama hati-hati dalam hal harokat. Ya. Untuk adik Bilqis, apakah sama Ustaz? Nah, ini Ananda Bilqis Anissa Majid. Ada bacaan yang bukan hanya Ananda Bilqis, banyak sekali mereka yang membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syai itu mestinya bibirnya meringis, syai. Oke, senyum gitu Pak Ustadz ya? Pakai senyum karena yang mati itu adalah ya. Tapi kalau kemudian dibaca syai, belum apa-apa sudah mencucu, nah itu sama dengan ismam. Ismam tapi yang keliru. Seharusnya dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan syai. Nah, kebiasaan membaca syai ini saya kira bukan hanya Ananda Bilqis Anissa, tapi yang lain. Yang kedua, soal qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul. Qalqalah artinya memantul, jadi kalau di tengah-tengah dia cukup dipantulkan tapi tetap geser. Bukan waqad kha tapi waqad kha. Ya. Bukan nambahi bunyi tapi qad. Waqad khaba man dassaha, bukan waqad. Nah, itu yang jadi biasanya harus diperhatikan kembali Pak Ustadz ya. Untuk qalqalah suhranya maupun qalqalah kubro. Qalqalah kubro dan suhro itu bukan kuat-kuatan. Yang kubro itu lebih kuat dari yang ini, bukan.
tapi terlihat lebih jelas ketika di akhir. Ketika di tengah dia akan terlihat agak nyeret. Oke, jadi untuk dua peserta yang tadi ada adik Syekh dan adik Bilqis, untuk bisa diperhatikan lagi dalam membaca ta'awudz dan juga qalqalahnya harus jelas dan harus tepat begitu ya. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena kita masih banyak video-video dari adik-adik kita, dari mungkin para santri-santri yang kemarin sudah ikutan dan belum sempat menyaksikan videonya, harus pantengin terus di Ngaji Yuk, Anak Islami Cerdas Berprestasi. Masih di Ngaji Yuk, Anak Islami Cerdas Berprestasi. Untuk di segmen awal tadi pemirsa sudah menyaksikan dua video dari adik-adik kita, dan untuk di segmen ini kita juga akan berlanjut di peserta yang lainnya. Tapi sebelum itu mungkin dari adik-adik di rumah yang videonya belum bisa kita tampilkan di sini, tenang aja, nggak usah khawatir, semuanya insya Allah pasti melalui proses penjurian dari juri kita begitu ya. Jadi jangan bersedih hati, mungkin belum bisa ditampilkan, bersedih dan mikirnya wah ini pasti nggak masuk babak penyisihan. Tenang, semuanya insya Allah sudah sesuai dengan penjurian ya. Dan untuk selanjutnya kita sudah ada dua peserta kembali, nih ada adik Bilqis dan juga Binti. Jadi langsung aja kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubalas sara'ib. Fama lahu min quwwatin wala nasyid. Was sama'i dhatir raj' wal ardi dhatis sadr. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahu yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadza
Baik, gak kalah bagus dengan dua peserta awal tadi. Mereka ini juga Masya Allah banget Pak Ustadz, adik Bilqis dan Binti ya. Bagaimana ya Pak Ustadz? Ya, anak-anak ini memang luar biasa, berikhtiar untuk membaca Al-Quran dengan suara terbaik. Insya Allah untuk Ananda Bilqis Putri Mahading ini bacaannya sudah cukup bagus. Ada beberapa yang perlu diperhatikan, terutama dengung ketika membaca mimbain. Mimbaini, ya, itu dikenal dengan bacaan iqlab. Iqlab itu panjangnya 3 ketuk, jadi kalau dihitung mimbain. Nah, Ananda kurang panjang sedikit, yang lainnya alhamdulillah Ananda sudah bagus. Sudah bagus semuanya antara Bilqis dan Binti ini sama-sama Pak Ustadz ya. Ya. Ukurannya mungkin cuman di panjang pendeknya aja mungkin Pak Ustadz. Untuk irama juga sudah bagus. Irama sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari sisi irama sudah bagus. Tinggal satu bacaan tadi yang kurang panjang itu. Baik, jadi hampir bisa dibilang ini perfect banget Pak Ustadz ya. Sudah bisa dikatakan perfect karena untuk peserta-peserta yang sebelumnya mungkin masih ada kekurangan di harokatnya, mungkin dari suaranya juga mungkin nadanya harus dienakan lagi, ditartilkan lagi begitu Pak Ustadz ya. Kalau memang punya bakat, insya Allah mudah untuk diasah. Insya Allah. Jadi ahli kiroah ini ya, Ahli qori'ah ya. Ya. Kiroah dan qori'ah begitu Pak Ustadz ya. Kiroah itu bacaannya, kalau qori'ah Qori'ah itu orang orang membacakan. Baik, Masya Allah untuk semoga aja adik-adik di rumah yang mungkin mereka juga masih belia sekali Pak Ustadz ya. Jadi gampang sekali untuk bisa menghafalkan Al-Quran dan juga gampang sekali untuk bisa memahami isinya seperti apa begitu ya. Jadi untuk adik Bilqis dan Binti, alhamdulillah Masya Allah di rumah diasah lagi untuk bacaannya karena menurut Pak Ustadz sudah bagus. Dan ini kita sebelum lanjut ke segmen selanjutnya dan masih banyak sekali video-video dari kita yang belum kita tampilkan. Jadi harus tetap stay tune di sini bareng dengan Gracia dan Pak Ustadz. Tetap di Ngaji Yuk, anak Islami cerdas berprestasi. Masya Allah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih menyaksikan Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi. Untuk semua antusias dari adik-adik kita, Masya Allah, bisa sendiri sangat mengapresiasi karena memang di luar ekspektasi banyak sekali video-video yang sudah masuk begitu ya. Dan kalau tadi dengar-dengar sempat ada bocoran, mungkin sudah beratus-ratus peserta, dari mulai peserta yang mengikuti dai, kemudian ada yang hafiz dan hafizah begitu. Dan untuk adik-adik sekali lagi, dan untuk para santri atau mungkin juga ustadz dan ustazahnya yang kemarin murid-muridnya sudah mengirimkan video terbaiknya, kita juga menyampaikan maaf sekali ya karena kita belum bisa menampilkan semuanya, tapi insya Allah semua ini pasti akan dijuri. Proses penjuran ini tetap akan berlangsung, tapi mungkin video-video yang kita tayangkan belum bisa semuanya karena peserta yang terlalu banyak, Masya Allah ya. Mungkin di next kesempatan insya Allah kita akan memberikan yang terbaik lagi begitu. Dan sekarang kita masih akan lanjut di peserta yang selanjutnya. Ada 3 peserta lagi. Ini ada adik Iftihah dan Nisrina dan kemudian ada adik Yasmin. Jadi seperti apakah ngajinya mereka? Apakah bisa menyaingi peserta-peserta yang lainnya? Langsung aja kita lihat bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutsa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma
لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Langsung kita bisa terpanah Pak Ustadz. Ada 3 adik-adik kita yang sangat luar biasa, meskipun puasa tetap bisa semangat menghafalkan Al-Quran begitu ya. Biasanya kalau karena adik Gracia sendiri di rumah itu Pak Ustadz untuk ngaji itu susah banget, padahal sudah buka puasa itu ya. Apalagi ini adik-adik yang sangat Masya Allah sekali, udah puasa mereka juga masih semangat sekali bisa membaca Al-Quran. Ya, dan menghafal lagi. Biasanya kalau menghafal tuh identik cepat lapar Pak Ustadz ya. Untuk pilihan seperti apa Pak Ustadz? Untuk Ananda Iftihah ada huruf yang seharusnya dibaca tidak menggunakan desis, yaitu huruf jim. Jim itu tidak boleh hames, ya, dia harus dibaca jahar. Jadi kalau membaca jim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jinnya jin Jawa ya, itu ada suara desisnya. Nah, itu yang harus diperbaiki. Nah, yang kedua, banyak yang membaca dengung dari idgham bihunna itu hanya ininya saja, panjangnya saja yang ditambah, tapi dengungnya tidak kelihatan. Contoh, khairu wa abqa. Kalau khairu wa abqa panjangnya memang tambah, tapi dengungnya belum kelihatan. Dengung itu karena keluar dari pangkal hidung, maka ketika ditutup hidungnya, dia akan terhambat aliran suaranya itu sehingga timbullah suara sengau. Khairu. Nah, kalau ada sengonya itu baru betul. Jadi idgham bihunna itu bukan sekedar memanjangkan bacaan idghamnya, tapi dengungnya juga harus ditampakkan. Ya itu untuk adik Iftihah, insya Allah masih bisa dikembangkan dan next year bisa lebih baik lagi begitu Pak Ustadz ya, Masya Allah. Jadi memang untuk catatannya harus pelafalan, karena lagi-lagi kita membaca Al-Quran pelafalannya harus jelas, kemudian panjang pendeknya juga harus sesuai begitu Pak Ustadz ya. Dan juga untuk dengungnya ini harus bisa dihitung Pak Ustadz ya, berapa detik begitu. Jadi untuk adik di rumah tetap semangat belajarnya, jangan menyerah begitu ya. Nanti dikasih masukan kemudian kiranya salah, kemudian putus asa, jangan. Karena ini masih
bagus, bisa diberikan masukan dan bisa belajar lagi. Ibarat musik, ketukannya harus tetap sama. Nah, jangan sampai fals begitu Pak Ustadz ya. Ketukannya sama. Ketukannya sama, dan kemudian jangan sampai pendek dipanjangkan, panjang Ya. dipendekkan begitu Pak Ustadz ya. Jadi harus pas, karena membaca Al-Quran harus sesuai dengan artinya juga. Nah, untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena kita masih ada 3 video lagi dan 3 peserta lagi dari adik-adik kita. Siapakah mereka yang akan tampil? Tetap di Ngaji Yuk, Anak Islami Cerdas Berprestasi. Baik, masih di Ngaji Yuk, Anak Islami Cerdas Berprestasi. Nggak kerasa kurang 3 peserta lagi ya. Kita menanti-nantikan siapakah mereka yang bisa tampil. Mungkin ada di rumah yang sudah menunggu-nunggu dari minggu-minggu kemarin. Kapan ya videonya di-review, kapan ya videonya diberikan saran sama Pak Ustadz. Nah, ini mungkin video-video teman-teman, video adik-adik. Jadi jangan kemana-mana, harus tetap melihat Ngaji Yuk, Anak Islami Cerdas Berprestasi bareng sama Grisha di sini. Nah, kalau tadi sudah ada 3 video, sekarang juga masih ada 3 video lagi. Dan sekali lagi, yang videonya belum bisa kita tampilkan di sini, jangan berkecil hati, jangan bersedih. Bukannya tidak masuk babak penyisian, semuanya masuk, karena insya Allah kita melewati proses penjurian semuanya begitu ya. Dan langsung aja kalau begitu kita langsung melihat 3 video berikutnya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا سرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمة لا يملكون منه كتابا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Alhamdulillah masih diberikan semangat semuanya untuk adik-adik kita, ada adik Abdil, adik Diana dan Safna, Pak Ustadz. Ya, pertama Ananda Abdil Falik ya, yang membaca surat Al-Qari'ah. Kalau diperhatikan Ananda yang perlu diperbaiki adalah huruf H. Huruf H dan huruf Shin. Ya, huruf Shin itu Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Faroshil, kurang ngowos kalau kata orang Surabaya itu. Kurang tafasyi kalau dalam bahasa tajwid. Nah, haknya juga kurang bening, masih berbau hak. Kalau agak ditekan sedikit ke tengah tenggorokan, nah, akan jauh lebih baik ketika mengucapkan hak. Nah, untuk Ananda Diana, subhanallah. Ananda Diana ini kami beri nilai mumtaz. Wah, itu excellent Pak Ustadz ya? Excellent ya. Kalau dalam bahasa kita excellent ya, bukan hanya suaranya bagus, tapi kualitas makhrajnya bagus, kualitas tajwidnya juga bagus. Dan seperti yang lain, kalau terus diasah dan dikembangkan cara menghafalnya, insya Allah Ananda Diana punya bakat untuk menjadi hafizah. Amin, Masya Allah. Nah, yang terakhir Ananda Safna. Safna yang membaca surat An-Naba. Nah, rupa-rupanya Ananda ini karena banyak teman-temannya mungkin di sampingnya itu ya, sehingga agak tergesa-gesa. Kurang percaya diri atau kurang, mungkin pengen cepat selesai gitu Pak Ustadz ya? Pengen cepat selesai, sehingga ada mat yang kurang. Ammayat tasa'alun, mestinya alun, kemudian jadi pendek. Anin naba'il azim. Harusnya azim. Azim. Jadi kurang panjang. Ya, beberapa mat yang baik itu mat arid maupun mat iwat, jadi kurang panjang satu ketuk. Nah, insya Allah masih bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Wah,
jadi harus tetap semangat belajar Pak Ustadz ya? Harus tetap semangat. Masya Allah. Dan untuk pemirsa di rumah, itu tadi video-video yang bisa kita tampilkan di episode 7 ini. Semoga untuk adik-adik yang sudah diberikan masukan dan saran dari Pak Ustadz bisa dikembangkan lagi, bisa dipelajari lagi. Jangan cepat menyerah dan jangan cepat puas, begitu Pak Ustadz ya. Yang sudah bagus dipertahankan lagi ya. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana karena di segmen terakhir nanti akan ada tips dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sekali untuk kita. Jadi tetap di Ngaji Yuk, anak Islami cerdas berprestasi. Masih di Ngaji Yuk, anak Islami cerdas berprestasi, pemirsa JTV dimanapun Anda berada, seperti janji Krisya tadi ya. Di segmen ini kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga tips yang bisa kita ambil dan kita pelajari, yakni tips menghafal Al-Quran. Nah ini mungkin untuk orang tua dan juga untuk ustadz-ustazah, kemudian adik-adik di rumah yang ingin menghafalkan Al-Quran, mungkin bagaimana tipsnya dengan mudah, langsung saja kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik para penghafal Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keinginan para penghafal Al-Quran adalah kelancaran. Dan kelancaran ini tergantung upaya yang dilakukan oleh kita masing-masing dan seberapa besar upaya kita untuk mewujudkannya. Ustadz ada 3 tips supaya mungkin membantu para adik-adik supaya hafalannya semakin lancar. Yang pertama terkait dengan waktu. Waktu menghafal ya ataupun waktu murojaah juga ini sangat berpengaruh sekali terkait dengan kondisi otak kita. Biasanya ya waktu yang paling efektif untuk menghafal Al-Quran atau murojaah adalah di waktu sepertiga malam atau subuh. Karena di waktu-waktu tersebut otak kita masih fresh, ya, belum terisi memori apapun. Tetapi Ustadz ada tips yang biasa dilakukan oleh para santri di pesantren. Biasanya para santri menghafal Al-Quran ya, khususnya menghafal ayat-ayat baru. Ini dilakukan sebelum tidur. Ya. Sebelum tidur dilakukan menghafal Al-Quran, ya, menghafal ayat-ayat baru. Tetapi setelah menghafal ini, adik-adik tidak boleh lagi ada aktivitas apapun. Ya, misalkan setelah menghafal, ya, sebelum waktu tidur itu menghafal, lalu masih ngobrol dengan teman-temannya, ya, masih main HP misalkan kalau di rumah, atau masih nonton TV. Nah, itu dihindari. Jadi setelah menghafal, ya, pada waktu malam itu menjelang tidur, menghafal 1 halaman misalkan. Nah, setelah hafal 1 halaman, adik-adik langsung tidur. Ya. Supaya apa? Supaya ayat-ayat yang sudah masuk dalam ingatan kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Nah, lalu bangun tidur, insya Allah ya ini yang biasa dirasakan oleh para santri. Setelah bangun tidur, ayat-ayat itu masih sangat mudah diingat. Yang kedua, adik-adik, tips dari Ustadz, setelah hafal, silahkan setorkan ke teman atau ke orang lain. Ya, misalkan kalau di rumah ya bisa disetorkan ke anggota keluarganya, bisa ke bundanya, ke ayahnya, ya. Atau kalau di pesantren bisa ke sahabatnya, ya. Intinya setorkan ke orang lain. Mengapa harus seperti itu? Karena ya, hafalan yang akan disetorkan ke guru itu harus dengan kondisi yang sempurna. Maka untuk menuju ke kondisi yang sempurna itu hafalan kita harus disimakkan. Dan salah satu cara mengetahui apakah hafalan kita ini sudah benar atau belum, maka salah satu caranya ya harus disetorkan ke orang lain ya, supaya tahu ya, misalkan ini kekurangan di dengung misalkan, atau ada hafalan yang terloncati, ada ayat-ayat atau kata-kata yang kurang sempurna seperti itu. Jadi sebelum setor ke gurunya, maka setorkan dulu ke sahabatnya. Ya, atau ke temannya atau ke anggota keluarganya, dan bisa bergantian supaya saling membantu. Yang ketiga adik-adik, tips dari Ustadz adalah terkait dengan kegiatan sebelum dan sesudah setor. Biasanya ya, sebelum setor ini ada berbagai macam yang dilakukan masing-masing anak. Ada yang ngobrol dengan temannya, ya, menunggu giliran setor, ngobrol dengan temannya, ya. Ada yang hanya diam saja, merilekskan pikiran.
Akan tetapi yang paling dianjurkan adalah murojaah, ya, mengulang-ulang kembali hafalan yang akan disetorkan, yang telah disetorkan ke sahabatnya tadi itu. Diulang ya, pengulangan ini bisa dilakukan 10-20 kali supaya hafalan semakin kuat dan hafalan yang disetorkan kepada guru itu benar-benar tanpa ada kesalahan. Kemudian sesudah setor, ini yang sering ditinggalkan oleh para penghafal Al-Quran. Setelah setor, mereka biasanya sudah kondisinya puas, lega ya karena sudah setor. Nah, ini biasakan setelah setor, lakukan pengulangan kembali seperti yang dilakukan adik-adik sebelum setor tadi itu, ya, melakukan pengulangan sampai 10-20 kali supaya hafalannya semakin kuat. Dan setelah dilakukan pengulangan, insya Allah tidak ada masalah kita melakukan aktivitas lain. Jadi adik-adik, itu tadi 3 tips dari Ustadz. Silakan dicoba di rumah masing-masing atau di pesantrennya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan hafalan adik-adik semakin lancar. Cukup sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga tips menghafal Al-Quran ini bisa bermanfaat untuk seluruh pemirsa JTV yang lagi menyaksikan Ngajuk ini dan juga untuk bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Ustadz yang sudah hadir, bisa memberikan saran dan ilmu juga kepada adik-adik kita di rumah. Terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah berpartisipasi, yang Masya Allah partisipasinya keren banget, luar biasa ya. Dan untuk hari ini mungkin Gracia bisa simpulkan dari seluruh peserta yang tampil di episode 7 ini untuk bisa mempelajari soal makhorijul hurufnya kembali. Kemudian ada pelafalan. Jadi untuk membaca Al-Quran memang pelafalannya harus jelas gitu ya. Dan untuk nadanya, iramanya juga harus mungkin dipelajari kembali begitu. Dan untuk pemirsa jangan lupa untuk nonton Ngajiuk Anak Islami Cerdas Berprestasi setiap hari Kamis sampai dengan hari Sabtu ya, jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai kelewatan karena kita insya Allah masih akan bertemu lagi di episode yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.